Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaban Outdoor, kembali lagi bersama kami. Nah, pada episode kali ini kami berserta teman-teman akan menjelajahi salah satu gunung di Kabupaten Toraja, yaitu Gunung Sinaji. Gunung Sinaji memiliki ketinggian 2327 mdpl. Trekking dengan melewati vegetasi lumut yang tebal dan akar-akar yang tajam membuat perjalanan kami begitu terasa melelahkan. Meskipun Gunung Sinaji ini terletak di Kabupaten Toraja, akan tetapi dia masih masuk dalam jajaran Gunung Latimojong, yaitu gunung yang berada di sekitaran Puncak Rate Mario di Kabupaten Nrekang. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menyaksikan bagaimana perjuangan kami menuju puncak sejati Gunung Sinaji. Pada perjalanan kali ini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Irfan, dan papanya Asrah. Jadi kita berangkat dari kampung halaman sekitar pukul 9.30 dan sampai di Sudu kita sekitar jam 10 dan singgah di pusat perbelanjaan untuk belanja bekal. Oke, kita langsung belanja dulu guys. Tidak seperti pada video-video sebelumnya, ketika kami pergi itu dalam jumlah yang lumayan banyak, tapi kali ini kita hanya berjumlah 3 orang, jadi ransum dan bekal juga kita sesuaikan. Karena estimasi perjalanan dan barang yang kita bawa ini harus kita perhitungkan dengan baik agar tidak banyak sisa di atas gunung. Dan tentunya air mineral sangat penting, ini pengganti keringat yang akan keluar nanti pada saat mendaki. Oke guys, ini adalah belanjaan kami, sudah dihitung dan kami akan siap-siap untuk packing. Dan tak lupa juga kami selalu ingatkan kepada teman-teman yang ingin melakukan pendakian, hendaknya menyusun dan menata dengan rapi ransum dan bawaan di dalam kerel, karena ini sangat berpengaruh terhadap berat beban yang kita bawa. Semakin rapi semakin bagus. Sekitar pukul 11 siang kita berangkat dari Sudu menuju ke desa terakhir tempat kita akan registrasi dan parkir motor, yaitu Desa Uluwai yang terletak di Kabupaten Toraja. Berjarak kurang lebih 40 sampai 45 km. Kita menempuh jarak sekitar 1 jam 10 menit. Dan di perjalanan kita sempat terhenti karena hujan dan kita harus memakai jas hujan supaya aman. Dan selama perjalanan ternyata jalan yang kita lalui ini banyak yang masih belum diaspal atau belum dibeton, sehingga banyak mengambil waktu selama perjalanan. Ketika sampai di Uluwai, teman-teman bisa menandai ini ada tempat ibadah dan di depannya ada jalan masuk menanjakan, dan nama jalannya itu adalah Jalan Garatan Gunung Sinaji. Nah, inilah tempat terakhir sebelum kita mulai pendakian. Oke teman-teman, ini sudah sampai di Uluwai, di jalan masuk Gunung Sinaji, tapi kita masih bingung karena di sini tidak ada rumah tempat registrasi sama simpan motor. Jadi kita coba cari informasi dulu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mulai trekking dan kita simpan motor di bawah situ saja karena tadi sudah melapor di bawah. Biasanya pendaki dari bawah simpan motornya baru naik, tapi karena kita sudah telanjur di sini, jadi tadi kita bilang sama bapak, enggak apa-apa di sini simpan motor. Jadi ini batasnya di sini jalan beton sampai di situ, dan di atas itu belum beton ya, masih tanah dan banyak bambu-bambu di sekitar sini. Kita start dari awal trekking jam 1:40 guys. Nanti kita akan lihat berapa jam sampai di pos 1. Katanya sih trek yang panjang ini dari sini sampai pos 1. Oke, ini jalannya batu-batu nih.
Jadi sedikit cerita guys. Tadi ketika registrasi di bawah, jadi di sini tuh registrasinya gratis ya. Parkir motor gratis, registrasi gratis juga tadi. Tuan rumah sempat cerita bahwa beberapa hari lalu ada pendaki dari daerah Kalosi di Drekang. Beberapa orang itu ada yang pingsan. Entah kecapean kah atau kelaparan atau belum biasa mendaki sehingga pingsan di atas, dan ada warga dari bawah yang ambil dan bermalam di bawah. Jadi itu juga pesan buat kita, persiapkan, terutama jangan sampai dalam keadaan lapar. Ya, kita harus jaga kondisi pada saat pendakian dan melihat kondisi. Kalau sakit jangan dipaksakan. Oke. Kita sudah jalan sekitar 10 menit. Jadi truknya tadi masih naik turun ya, tapi lumayan karena lebih banyak pendakiannya. Nah sekarang kita mau lepas mantel dulu karena sepertinya cuaca di atas itu cuma berkabut, tidak hujan. Oke, kita lepas mantel supaya agak ringan sedikit dan tidak panas. Oke, kita sudah ganti kostum guys. Tadi kostum musim hujan, sekarang kita ganti kostum musim panas. Jadi di sini nih ada jembatan, nanti kita naik ke atas, dan di bawah ini ada aliran air yang jernih sekali, mungkin dari mata air di atas. Jadi bisa untuk bekal juga kalau kita tidak bawa air dari bawah, kita bisa ambil di sini karena ini airnya jernih. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Kondisi jalan yang licin karena habis turun hujan membuat saya nyaris terjatuh pada saat melewati jembatan ini. Untung saja tangan saya masih memegang kuat bambu yang dijadikan pegangan. Oke, dari truk menuju ke pos 1 itu kita banyak melihat di sini kebun kopi guys. Sekitar kanan kiri kita kebun kopi, dan memang tadi kita bertemu dengan warga yang baru pulang dari kebunnya. Katanya di atas memang tempat kebun mereka. Jadi di sini masih jalur aktivitas warga ke kebun karena di sini masih banyak pohon cengkeh ya sama kopi. Jadi setelah melewati kebun-kebun tadi, kita dapat jalan yang sempit dan dihimpit oleh alang-alang ya, tumbuh-tumbuhan yang lumayan tinggi, hampir 3 meter. Dan kalau hujan di sini licin, harus berhati-hati. Oke. Menurut informasi salah satu warga yang kami temui di jalur pendakian, bahwa memang benar ini jalur menuju ke pos 1 adalah jalur aktivitas warga. Tak heran banyak jejak warga dan juga jalan masih sangat terbuka karena akses mereka untuk berkebun dan juga mencari pakan ternak. Oke guys, sudah sekitar 45 jalan kaki dan belum ada tanda-tanda pos 1 terlihat. Ini baju kami basah karena keringat dan juga tersentuh daun-daun yang tadi kena hujan. Jadi tadi ini barusan turun hujan guys. Jadi daun-daun yang kita lewat ini basah. Nih basah. Oke, lanjut.
Baru penurunan lagi di sini. Bukan itu kan? Oh ya kayaknya dia. Setelah perjalanan 1 jam lewat 2 menit, kita sampai di pos 1. Pos 1 guys, ini. Alhamdulillah. Guys, kita rehat sejenak. Ini basah semua baju dan manset, ini topi juga basah semua. Basah, keringat, tambah juga air hujan yang nempel di daun tadi. Kita ambil istirahat di sini sekitar 10-15 menit dulu. Kita mau minum, makan kue. Jadi sekalian informasi di pos 1 ini, teman-teman, ini pos 1 ya. Di sini terdengar aliran suara air di sungai. Sepertinya sungai deras itu di bawah. Jadi ada air di bawah, cuma kita tidak turun ambil air. Nah, untuk trekkingnya saya mau cerita sedikit ya. Sampai di pos 1 ini kita menempuh sekitar 1 jam. Itu kita jalan dengan kecepatan sedang, tidak cepat, tidak lambat. Dan kita juga tadi sempat istirahat tapi tidak lama. Jadi kita istirahat mungkin sekitar 1 menit, kita lanjut lagi. 1 menit lanjut lagi. Jadi dengan perjalanan sedang kita sampai di pos 1 itu sekitar 1 jam. Nah, yang menarik di pos 1 ini kita dikelilingi ini, teman-teman bisa lihat ya, pohon-pohon tinggi. Cuma kalau posisi hutan seperti ini kita harus hati-hati, karena bisa saja kalau ada angin kencang atau badai, ada ranting-ranting yang jatuh dari atas. Jadi kita harus tetap sigap ketika ada angin kencang. Ini sekitaran pos 1 nih. Mantap. Bagaimana di depan? Keren. Oke, keren ya. Wais. Oke, kita ngeliling guys. Jam 2 pas kurang lebih kita mau bertolak ke pos 2. Jadi tadi setelah istirahat kurang lebih 10-15 menit, di sini hawanya sudah terasa dingin karena keringat juga sudah kering-kering sedikit. Jadi hawanya lumayan karena berkabut juga sih. Oke, kita lanjut dulu ya guys. Pos 2. Oh iya. Nanti kita tes apakah benar Sinaji lebih dingin daripada Gunung Latimojong. Oke. Udah. Masya Allah guys, ini start dari pos 1 tadi langsung dapat tanjakan apa namanya nih ya? Hah? Tanjakan apa namanya nih? Tanjakan maut. Seperti tebing tapi bukan tebing romantis ini. Tebing apa ya? Lawannya romantis. Ini belum ada istirahatnya dari tadi, tanjakan terus. Ini lutut sudah mulai lemas, ditambah kabut yang tebal, jadi keringat. Ya, ini belum kelihatan di depan ini guys. Ini ternyata lebih sadis daripada Latimojong memang ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita baru ambil istirahat sebentar. Jadi kita jalan tuh sudah 35 menit dan barusan selesai tadi ini terakhir penanjakan di sini guys. Dan tidak terlihat pemandangan karena kabut tebal. Oke, kita istirahat dulu baru kita lanjut. Mau lanjut dulu guys. Ini berair kameraku ya. Nggak ada juga tisu kering dalam tas. Oke, kita lanjut. Inilah menuju ke pos 2. Nih, masih tanjakan lagi ternyata. Ini penanjakan baru kita. Jalannya sempit kayaknya karena banyak pohon-pohon. Kameranya berair guys, makanya berkabut nih. Dan juga agak gerimis. Selamat sampai pos 2.
masih sementara perjalanan menuju pos 2 belum sampai. Ini kita dapat pohon yang unik guys. Ini ada tanda cakar nih. Nggak tahu bekas manusia atau bekas binatang, tapi kalau bekas manusia kok sampai di atas sana tinggi. Bekas anunya, jadi seperti bekas apa ya, kucing atau apa ya, macan dahan yang kecil itu. Macan dahan. Tidak tahu, tapi yang pasti ini ada bekas-bekas seperti manjat ke atas sampai tinggi. Oh, berkabut. Gimana? Kita lanjut lagi ya. Oke. Emergency. Oke, ini sudah mau 2 jam kurang 5 menit belum sampai ini, kita istirahat terus. Dari tadi penanjakan dan ini banyak nyamuk hutannya. Allah Akbar. Ini sebenarnya matahari cerah tuh, cuma karena apa namanya, kabut ya. Bisa nanti kita bikin api unggun. Kita nyemil dulu guys. Sholat dulu di pos 2 le. Biar di pos 4 tinggal makan sama istirahat. Kayaknya sisa. Oke, alhamdulillah menempuh perjalanan 2 jam ya. Tadi kita start dari pos 1 jam 2. Ini sampai jam 4 di pos 2 guys. Jadi lumayan panjang truknya. Selain panjang juga apa? Mendaki. Alhamdulillah. Ada matahari. Ini pos 2 ya, pelannya di sini. Oke guys, jadi karena kita belum tahu jalur truk di pos 2, ke-3 dan ke-4, jangan sampai nanti lama lagi. Jadi kita mau istirahat dulu sambil sholat asar di sini karena sudah jam 4 juga. Oke, kita istirahat dulu sekitar 15 menit. Ini luas tempatnya juga, di sini bisa camp ya. Seandainya ada planning di bawah, bisa diganti di pos 3, tadi di bawah. Iya, Di. Oke, kita sudah selesai beres-beres. Kita mau lanjut ke pos berikutnya, guys. Jadi sekedar info, di sini saya kurang tahu ada air tidak. Tapi kalau kita dengar di sana ada sih suara air, tapi kayaknya jauh dan banyak betul-betul digantung. Ini kayaknya orang habis ambil air. Oke, kita lanjut. Pos 3 sedikit lagi. Kalau dilihat di sini, jalur ke depan sana itu kayaknya tidak pendakian deh. Mudah-mudahan bonus ya. Oke. Ya, ini banyak landainya nih, mudah-mudahan. Karena tadi kita sudah dihajar dengan penanjakan yang sangat mematikan. Penanjakan pertengkaran. Dengan trek awalnya 56. 56 ini ya. Jadi, waduh, udah penanjakan aja tuh. Trekking di jalur pendakian Gunung Sinaji ini benar-benar di luar ekspektasi kami sebelum mulai pendakian. Karena di benak kami bahwa Gunung Sinaji ini trekkingnya mudah dan banyak landainya. Tapi kenyataannya yang kami rasakan pada saat pendakian sangat sulit karena jalurnya yang begitu mendaki, kemudian banyak ranting-ranting, pohon-pohon yang tumbang, belum lagi lumut yang sangat licin sehingga membuat kami harus ekstra hati-hati pada saat melangkahkan kaki. Sebab salah sedikit saja kita meletakkan kaki, akibatnya sangat fatal, bisa jadi keseleo ataupun terkilir. Kita sudah sampai di pos 3 sekarang. Ini kita jalan tadi lewat 25 menit, sekitar 20 menit perjalanan dari pos 2 ke 3. Dan vegetasi lumutnya tebal, jadi di sini sudah dingin, termasuk hutan lumut ya. Ini pos 3 nih. Alhamdulillah 20 menit kira-kira sampai. Dan ada mata air tuh tulisannya, mata air di sana. Dia arahkan kemana itu? Oh, di sini ya, ada mata air ke bawah situ, karena memang kedengaran suara air di bawah sungai. Oke, rehat 5 menit, 10 menit. Oke, istirahat sudah cukup. Kita lanjut di jam 4:45. Pos 3 ke pos 4. Kita akan lihat berapa menit. Tadi dari 2 ke 3 20 menit kisaran. Cepat ya.
Ini sudah terbuka, coba ini pohonnya tidak ada. Ini kelihatan di sana awan, guys. Karena habis hujan tadi jadi banyak awan menumpuk di situ. Trekking menuju pos 4 ini adalah trekking yang kami rasa sangat melelahkan. Meskipun terhitung tidak terlalu jauh, akan tetapi karena kondisi kemiringan yang lumayan terjal dan juga kondisi fisik yang sudah sangat berkurang tenaga, sehingga lutut dan paha harus bekerja keras untuk terus melangkahkan kaki menuju ke pos 4. Sampai sekarang kita masih berusaha menggapai pos 4. Ini lumut-lumut. Jadi sepanjang jalan itu kita selalu berangan-angan. Angan-angannya itu andaikan pos ini bisa dimajukan lah. Jangan terlalu jauh posnya. Aduh, penanjakan lagi ini. Aduh. Oke, lanjut. Oke. Di jalur pendakian menuju pos 4 inilah kaki dan paha saya sudah mulai terasa kram, tetapi harus tetap bersemangat. Ini guys, salah satu yang kita suka di kalau di hutan ini, kita mendengar banyak suara-suara satwa. Seperti ini, dengar. Burung. Menjauh, itu warna merah sana bunga apa, Dik? Oke, lanjut lagi. Agak terbuka sih di sini. Menuju pos 4, kelihatan gunung di sebelah. Kita sudah berjalan 30 menit guys, 35 menit. Dan belum ada tanda-tanda pos 4. Kita masih nanjak ini di atas. Ya Allah, betul-betul Sinaji mantap. Rehat dulu sejenak 10 menit, 2 menit mau. Panasan apa, nanjakan lagi di atas. Aduh ya, betul. Tidak habis-habis penanjakannya. Suara satwa dan burung-burung sedikit menghibur perjalanan kami, dan kedua teman saya sudah mulai mengeluhkan tentang pundak mereka yang mulai pegal karena membawa kerel yang lumayan berat. Oke, kita sudah jalan 55 menit. Belum sampai juga di pos 4. Ini kita istirahat dulu, baru dapat tempat istirahat yang agak landai. Di sini nih guys, lumut-lumut nih guys. Pohon-pohonnya diselimut-limut. Dingin. Oke, lihat sejenak 5 menit. Oke, sekarang kita sampai di pos 4 pukul 6 lewat 25 menit. Jadi sekitar 1 jam 45 menit kita jalan. Lumayan. Ini pos 4 kita sudah gelap, nggak bisa dilihat. Gelap guys. Waduh, kenapa tidak ada tempat tenda yang besar, Le? Nih, mana plannya ya? Mata air di sana. Oh, di sini bagus juga. Ya, di situ. Jadi sekarang ini kita pasang tenda ya, jam 6:30 lewat 5 menit. Ini tenda yang kita bawa ini tenda 5 orang sebenarnya. Cuma sayang tempatnya kurang rata, jadi kita harus kasih miring sedikit nih. Ya, nah ini sudah pasang tenda. Kita mau ambil air dulu, baru siap-siap masak, sholat, istirahat. Oke, sudah beres-beres semua kamar ini, tenda semua. Sekarang kita mau masak untuk makan malam guys. Jadi kita mau bikin ini berasnya. Ini ada kentang, sayur labu siam, tempe,
Ini tempe kita mau orek, ini nugget. Oke, ini kita mau kasih santan ya. Oke, kita mulai dulu masak guys. Iris-iris dulu. Seperti biasa, tempe menjadi andalan kita pada saat ke gunung karena mudah dibawa-bawa. Dan mari kita masak guys. Kita panaskan minyak karena ini mau dipakai goreng nugget dan iris-iris sayur-sayurnya ya. Lombok segala macam kita iris. Sebentar kita mau tumis. Oke, jadi sebenarnya ini kita tadinya mau pasang playset di sini, tapi karena terlalu capek jadi kita langsung saja masak ini masakan kita. Nah, ini tempenya sebentar digoreng. Kita mau orek sebentar guys. Nasi di situ aman. Nah, kesempatan kali ini juga kedua teman saya ini belajar masak guys, karena mereka berdua katanya jarang masak di rumah, bahkan baru tahu. Langsung saja kita suruh tumbuk-tumbuk ini bumbu-bumbu untuk dipakai tumis sebentar. Perlu di ini kayaknya. Ah, tidak usah dicuci. Bukan, dibelah-belah dikit. Ya kan? Tidak usah Mi, langsung saja. Tapi tenda ini. Aja. Baru tumbuk. Mantap nih. Masak sambal orek tempe di tengah hutan. Senggol dong. Ayo, pom-pompongan. Tadi. Itu sebenarnya penumbuk obat. Ya. Kemarin saya lihat di pasar tuh, ini bagus nih buat untuk camping nih. Jadi plan Cina. Memang kau planning kan untuk camping itu? Bukan itu yang baik apa kalau di bawah. Udah tahu kan itu. Ini ada yang Daripada- yang biar air dikasih turun pagi juga. Daripada bawa yang batu atau kayu. Kita sambung dengan goreng nugget. Nah, ini nugget guys, belum sempat nasinya matang sudah habis dimakan duluan. Selain membawa tempe, kami juga membawa tahu. Tapi tahunya kami sudah iris-iris dan sudah digoreng di rumah sebelum dibawa ke gunung sini. Jadi untuk memudahkan ya guys. Lanjut kita berikan bumbu-bumbu kehidupan, saus, kemudian kecap, garam, dan segala macamnya. Oke guys, sudah jadi makan malam kita. Ini menunya sambal tempe orek dan tahu. Kemudian ini ada kentang, ada bisa, santan. Oke, ayo bismillah kita mulai. Makan malam dulu guys. Nah, silakan sendok. Mau hujan lagi nih. Oke, waktunya kita sekarang mengisi kampung tengah yang sudah sangat kosong. Dan kita ini sangat lapar guys, karena tadi betul-betul menguras tenaga pendakiannya. Ini sayurnya, wah mantap nih. Dan sambal oreknya juga nampaknya lezat guys. Jangan ngiler ya. Oke guys, kita sudah makan malam. Ini sekarang pukul 9:15. Saya mau istirahat dulu. Mana ini sayur mau dibuang? Simpan untuk besok bisa. Jadi teman-teman masih di luar, masih bikin minuman, tapi saya mengantuk, saya mau tidur dulu. Sampai jumpa di besok hari, kita mau summit pagi, oke?
Oke, halo, selamat pagi. Sekarang kita sudah di pagi hari nih, pukul 6 lewat 10 menit. Dan tadi malam tidurnya nyenyak karena lumayan dingin. Jadi beruntungnya itu karena tenda kita ini luas, besar, dan bahannya polyester, jadi bisa sedikit menahan dingin. Jadi sekarang kita ini mau bikin sarapan dulu untuk persiapan summit. Kita sarapan dulu sebelum naik ke puncak. Nah, ini kita goreng nugget sisa tadi malam karena belum digoreng semua, dan masih ada sisa ini nasi sama sayur sama sambal orek tadi malam. Kita panaskan juga air untuk menghangatkan lambung. Oke. Ini suasana kita di pagi hari di pos 4. Jadi di sini tidak ada yang pemandangan yang bagaimana gitu yang wow, karena di sekeliling kita ini full dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi, besar-besar, dan berlumut. Jadi yang luas itu cuma di sekitar camp saja sini. Ini cuma sekitar camp saja yang kelihatan agak luas. Yang lainnya ini lumut-lumut semua, hutan lumut. Jadi tidak ada pemandangan, cuma pemandangan hutan lumut. Yes. Ini baju tadi malam saya jemur ya, tapi tidak bisa kering karena memang ambun, kabut. Ini tenda juga basah sekali karena kabut. Oke. Satu hal yang disayangkan juga di pos 4 ini kita lihat sendiri, banyak sekali sampah-sampah di sini. Ini bukan sampah kita ya guys, ini sampah pendaki-pendaki sebelum kita. Jadi beberapa hari lalu itu di pos Regis kemarin cerita ada banyak pendaki naik. Nah ini sampahnya ya tidak diurus, harusnya bisa dibakar ya. Sampah kita nanti kita bakar saja supaya mengurangi sampah-sampah yang berserakan seperti ini. Nah jadi untuk di pos 4 ini posisi campnya itu sebenarnya agak luas, cuma tidak rata, jadi dia miring sehingga kalau kita membawa tenda besar itu tidurnya kurang nyaman. Kita harus atur posisi. Seperti tenda yang kita bawa ini tenda 4-5 orang, itu kita tidur tadi malam harus menyesuaikan dengan posisi batu tanah yang agak-agak ini dan akar. Jadi saran saya kalau mau camp di pos 4 ini bagus bawa tenda yang kapasitas 1 atau 2 orang, biar 3 atau 4. Karena di sini kalau tenda yang kecil bisa dapat posisi yang lurus dan rata. Karena yang rata ini paling untuk 1 orang saja tendanya. Jadi jangan bawa tenda yang besar. Jadi sebelum naik ke Sinaji itu saya nonton YouTube yang sudah pernah ke sini, dan katanya di sini itu ada tantangan beda, tidak boleh bawa telur. Tidak boleh bawa telur untuk digoreng atau dimasak. Jadi saya berpikir tidak boleh bawa telur. Nah, bagaimana dengan telur yang itu? Ya, jadi sebenarnya itu mitos ya. Ya, tidak masalah sebenarnya. Yang penting kita datang ke hutan ini dengan sopan, rapi, kemudian buang air teratur dan jaga kebersihan. Itu sebenarnya yang paling penting ya. Jaga sopan santun lah. Ini airnya sudah masak. Bikin apa, teh ya? Kopi? Bikin apa, Ipan? Sembarang mana? Cumanya ada gulanya itu teh. Mana ada ya? Ada susu ya? Ya bolehlah kita teh dulu, jangan kopi terus, bosan. Kayak kita bikin teh guys, tapi tidak pakai gula, kita pakai susu. Di teh susu, bukan kopi susu. Tapi koki kita, porter kita di di Sinaji yang sudah kelelahan kemarin sore, hampir menyerah. Punggung sudah pegal-pegal. Wah, mantap. Oke. Ya, jadi ini air yang bermalam tadi malam. Sudah dingin seperti di freezer ya. Jadi memang cuaca di sini mantap nih, dingin. Jadi air es. Air minum nih. Oke.
kita persiapan summit sekarang. Ini salah satu yang tidak saya suka. Kita harus pakai kembali outfit yang basah-basah ini, basah. Kita harus pakai lagi. Kurang nyaman ya. Ini basah. Sebelum kita melakukan summit, kita berdoa dulu, mudah-mudahan dilancarkan perjalanan kita menuju ke puncak Gunung Sinaju. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Gunung Sinaji, yes. Puncak sejati Gunung Sinaji, yes. Oh iya, kita start jam 7 lewat 10 ya guys. Jam 7 lewat 10 menit kita menuju ke pos 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini agak berkabut sedikit dan angin agak kencang. Tapi mudah-mudahan nanti kita diberi cuaca yang cerah pada saat sampai di atas. Kita berangkat dari pos 4. Kita langsung dapat lagi hutan-hutan lumut begini. Iya, pose dulu. Jadi menurut saya teman-teman, kalau mau camp, saran saya di pos 4 saja. Apalagi kalau kita posisi membawa carrier yang besar. Karena kenapa? Ini di depan saya ini jalannya banyak pohon-pohon yang rendah, batang-batang, ranting-ranting yang rendah dan berlumut. Jadi kalau kita posisi bawa carrier yang besar, kita susah kan, harus tunduk-tunduk itu di atas, pendek-pendek jalannya. Oke. Iya. Berlumut guys. Oke, hutan lumutnya mantap guys ini, masya Allah. Serasa lagi di mana gitu ya. Kita bisa lihat nih guys nih, sekitar nih hampir tidak ada ruang ya, cuma untuk badan saja. Sekitar kita ini dihimpit dengan lumut-lumut. Oke, saya juga dong. Itu juga. Waduh, kok kabur kameranya. Iya. Tuh, 2. Tuh, 2. Oke, full memory tuh. Duh. Wah, dapat. Oh. Pos 5 kah? Di sini luas guys. Nggak jauh dari pos 4 tadi. Bisa camp di sini ya? Susah sih karena tidak rata. Jadi ini puncak pertama Gunung Sinaji itu di sini. Jadi dulu itu orang-orang dulu katanya mereka puncak Sinaji itu di sini. Tetapi setelah mereka mendapatkan jalan baru dan puncak yang lebih tinggi di sebelahnya, maka berpindah ke sebelah puncaknya. Ini sayangnya berkabut guys. Kalau tidak ini kita lihat di sekeliling kita nih. Foto lagi. Oke, kita sampai puncak jam 12 guys. Tapi memang harus didokumentasikan karena rugi ya kalau tidak dipoto. Kabutnya tebal di sini. Oke, kita lanjut ke arah sana ya. Oke, kita masih memasuki hutan-hutan lumut guys. Kita lewati akar-akar berlumut, pohon-pohon berlumut. Usianya sudah ratusan ribu tahun. Iya. Oke, ambil action lagi. Mantap. Oke, lanjut guys. Target 2 jam, tembus 3 jam ini. Tidak apa-apa, sesekali. Jadi setelah puncak pertama tadi, kita dapat jalan yang agak menurun dan landai, datar. Jadi ini bonus ya, mungkin balasan untuk yang kemarin setelah kita udah susah payah, kita dihantam tanjakan terus, kita sekarang dikasih bonus banyak. Nih, agak rata.
Ini salah satu trekking yang menyusahkan karena dia seperti terowongan. Jadi harus menunduk-nunduk dan sangat pendek, sempit. Ini menuju ke pos 5 guys. Mantap. Ini sudah 45 menit jalan, belum dapat pos 5. Dan kondisi trek masih sama. Kemiringannya ya, Masya Allah. Ini kita kayak lutut bertemu dengan perut. Aduh. Karakter lumut-lumut. Wow, it's amazing. Tidak jauh dari persinggahan tadi kita sudah dapat pos 5. Jadi sekitar sampai jam 7.57. Jadi kita jalan sekitar 47 menit sampai di pos 5. Ini dia pos 5. Pos 5 ya. Selamat datang pos 5. Rehat sejak 5 menit. Istirahat sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke pos puncak jam 7:05. Oke, kita lanjut. Ya, masuk lagi di terowongan lumut. Sama seperti di jalur pendakian angin-angin. Kalau kita ke puncak rantai Mario itu mirip begini. Banyak lumut-lumut seperti terowongan jalur angin-angin, terutama di pos 4 ke 5 kalau saya tidak salah ingat. Aduh, kita harus tunduk-tunduk. Mudah-mudahan banyak bonus nih guys ke depan. Tadi pendakian terus. Ini kondisinya nih ya, kita masuk terowongan. Harus tetap berhati-hati karena banyak gini nih, tuh seperti ini. Kalau tersangkut baju jaket itu bisa menyebabkan robek. Ini sambil tunduk-tunduk nih guys. Ya, semangat. Semangat. Hati-hati. Uh, 15 menit kita berjalan, dapat tempat terbuka lepas dari hutan lumut. Sayang berkabut, jadi kita tidak bisa melihat kota di bawah, kota Rantepao, Makale, Nrekang, Palopo. Karena sejatinya ini Gunung Sinaju itu dia posisinya di pertengahan antara Toraja, Nrekang, Toraja Utara, dan Palopo. Jadi ini bisa kita melihat beberapa kota dari atas sebenarnya kalau tidak tertutup kabut. Nah, ini sudah terbuka nih. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita sampai pada titik di mana lelah berganti dengan gembira. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita berjalan kurang lebih 20 menit, kurang lebih buat istirahat ya. Kita sampai di puncak sejati Gunung Sinaju. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah.
Seketika lelah yang kemarin kami eluhkan berganti dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kami keselamatan hingga bisa menginjakkan kaki di titik tertinggi puncak sejati Gunung Sinaji. Buntu Sinaji 2427 mdpl per tektokang. Ini juga yang besar. Oke. KP Amundan. Salam dari KP Amundan, Buntu Masale, Kecamatan Masale. Tanggal 19 April 2024. Baru ya. 10 hari yang lalu. 1 minggu yang lalu. Oke. Ini di puncak luas tempatnya, bisa camp juga. Jadi teman-teman juga bisa camp di sini. Cuma sekali lagi saya ingatkan bahwa posisi kondisi truk menuju ke sini dari pos 4 itu tadi itu kita harus nunduk-nunduk. Jadi kalau bawa keril berat susah. Ini ada juga tempat jemur. Kalau pakaian tak basah, jemur di sini. Ini. Oke, bagaimana perasaan? Lega ya? Sudah sukses lagi satu gunung di Sulawesi Selatan. Sisa berapa gunung lagi nih? Baru kita ke Rinjani. Nggak usah Rinjani, Sinaji dulu kan akhirannya sama. Ini Sinaji, Rinjani, Sinaji. Aduh, habis ini kita Puncak Sinaji 24. langsung ke Lompo Batang di Kabupaten Goa. Insyaallah bulan depan muncul lagi videonya ke Lompo Batang. Jadi untuk teman-teman Kaban Outdoor bisa saksikan, pantengin terus channel Kaban Outdoor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus perjalanan kami menuju ke puncak-puncak gunung di Sulawesi Selatan dan insyaallah luar Sulawesi nanti ya, untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Oke, mantap nih, sayangnya berkabut. Dan memang kalau saya lihat dari beberapa pendaki yang sudah ke sini itu jarang dapat cuaca cerah. Jadi keseringan itu mereka dapat kabut, dan beruntung saja kalau misalkan pendaki itu dapat cuaca cerah di sini karena memang sering kabut di sini. Kita istirahat dulu. Akar-akar, lumut, tebing, licin, dan seluruh kalimat yang menggambarkan ganasnya Gunung Sinaji kini sudah terbayar pada saat kaki sudah menginjakkan puncaknya. Begitulah perasaan para pendaki. Kadang-kadang hingga muncul istilah, kami taubat tidak mau lagi naik gunung. Kami sudah ampun naik gunung. Tetapi ketika sudah sampai di puncak, rasa lelah dan semuanya ingin kembali diulang. Dan akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menemani perjalanan kami sampai ke puncak. Dan jangan lupa bantu channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya guys.